Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu loh. Diberi salam ini harus semangat loh. Ya, karena apa? Wajib hukumnya seorang muslim. Ini ketika mendengar salam wajib dibalas. Ya, Betul. tapi kan itu hukum syariat. Jadi ketika jenengan sholat, kenapa kok tidak dijawab? Padahal di sholat ada. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada kan di sholat? Ada ya syariat. Ketika imam bilang Assalamualaikum warahmatullah. Kok jenengan nggak jawab Waalaikumsalam? Ya, tapi jenengan menirukan Assalamualaikum. Ya, itu jenengan tak bedah ya biar paham ya dikit ya. Ini permulaan ya, intermezzo. Ya, ya, dulur ya. Bertemu lagi dengan channel Mbah Mbuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, tekan tombol lonceng. Tung dung, tung dung, tung dung, tung dung, biar channel ini bisa berkembang. Ya, ini. Oke, saya lanjutkan ya. Kenapa di dalam ibadah sholat ini salam kita nggak wajib dijawab? Artinya apa? Ibadah jenengan ini. Ibadah jenengan ini harus ikhlas, nggak butuh balasan. Hanya mencari ridhonya Allah Ta'ala. Lah itu kenapa? Itu satu jawaban ya. Paham ya? Jadi secara kemarifatan kenapa dihukum di sholat berjamaah ataupun sholat sendiri di ibadah sholat ketika salam ini nggak dijawab? Karena apa? Apa yang jangan lakukan ibadah, semua ibadah ini jenengan tidak butuh balasan, hanya mencari ridhonya Allah Ta'ala. Coba jenengan ingat, semua niat ini diakhiri dengan lillahi ta'ala. Ayo, Ya, Pak. niat apa yang enggak diakhiri dengan lillahi ta'ala? Ya, niat wudhu, akhirnya lillahi ta'ala. Niat sholat, akhirnya lillahi ta'ala. Niat puasa, lillahi ta'ala. Itu artinya semua harus minta ridhonya sama Allah Ta'ala. Kalau masalah keikhlasan kemarin sudah dibahas. Ya, itu rusak-rusuk sebelah. Ya, tak kirain curut atau wirok. Ternyata dulur jamaah di sana. Glusat-glusut ya. Ya, mikirin bojo nih lur. Ya, makanya saya nggak mau membahas masalah percintaan ini, nggak boleh. Sudah pagi nanti itu glusat-glusut. Ya lur ya. Itu, paham ya lur ya? Itu, badai dimang ini lur. Ya. Ya. Ini mumpung ada dulur-dulur dari Kisansan juga dari Mbak Mbuh. Siapa tahu ada yang mau nanya dari Kisansan, monggo saya berikan waktunya. Ayo, ada lur, ada nggak lur? Ini, Pak. Nah, monggo. Siapa dulu? Monggo. Ini dulu, monggo. Enggak, kalau misalkan itu kan dari ta'ala. Kalau misalkan mau maling, Ya, apa? Misalkan lillahi ta'ala, untuk apa gitu? ya, Boleh enggak? ya. Maling niat lillahi ta'ala. Aneh ya. Namanya maling. Maling ini udah kena dalam molimo yang dilarang oleh agama, ya. Oleh molimo. Terus kok ada niat lillahi ta'ala? Masuk akal enggak lur? Ya enggak ada lur ya. Enggak ada ya. Wah, ini jadi mau nanya tapi saya paham. Ini cuma buat intermezzo, buat mencairkan suasana lur. Ya, saya tahu. Ya, ini juga bagus sebenarnya. Ini adalah sanepo sebenarnya. Karena yang saya bahas maling ini bukan secara syariat, tapi secara makrifat. Betul jenengan? Betul. Maka jangan tertawa dulu lur. Kalau tak bedah dalam makrifat itu ada lillahi ta'alanya. Gimana? Yang dimaksud dengan maling di sini adalah maling waktu lur. Maling waktu. Contoh, jenengan bekerja di pabrik, padahal jenengan sudah bersahadat dengan pabrik itu. Ketika belum saatnya istirahat, jenengan sudah istirahat dulu. Maling waktu enggak lur? Maling waktu. Ada lagi maling ibadah. Apa? Ketika ibadah jenengan mengolor-ngolor waktu, terus akhirnya sholat sendiri, sudah molor banyak. Maling waktu enggak? Iya. Ya. Lah terus ada niatnya lillahi ta'ala, ya tetap enggak boleh lur. Ya. Apa? Maling salam. Maling salam loh. Kalau maling salam itu makanya kadang ya maling itu tergantung dari perbuatannya lur.
Tergantung dari perbuatannya. Kalau maling salam, gimana? Tergantung. Salamnya salam pohon apa salam assalamualaikum kayak gitu. Assalamualaikum, Mbak. Lah, assalamualaikum di sholat apa di rumah? Ayo, saya mau nanyakan. Ada tamu. Nah, kalau ada tamu Angkat. itu nggak apa-apa. Tapi coba jenengan orang sholat, jenengan jadi makmum. Terus ketika ada assalamualaikum, jenengan nyolong, waalaikumsalam, boleh enggak? Boleh. Nah, makanya ini harus sesuai dengan wadahnya, tempatnya, keadaannya. Masa goreng kok di priuk? Ya enggak boleh. Ya, kopi kok ditaruh di mangkok, enggak boleh, sesuai, harus ada wadahnya. Paham ya, Lur ya? Paham ya? Itulah. Jadi maling ini banyak sekali. Ya. Terus gini Gus, Ya. Bapak, Mbak, Hmm. itu kan dilarang. Molimo itu kan dilarang. Maling, kemudian main, Main, dan betul. sebagainya. Nah. Yang dilarang itu kan pasti ada madorotnya. Betul. Secara marifat bagaimana itu? Nah, maksudnya gimana? Dijelaskan lebih detail lagi biar dulur-dulur yang di pemirsa ini paham sebentar sambil memenaikkan sarung, memperbaiki sarung. Ya, silakan. Ya. Yang lebih Dalam di hukum syariat, awamnya aja. dalam hukum syariat itu kan maling yang begitu, segala sesuatu yang dilarang itu tidak banyak madorotnya. Kalau dari Tidak baik ya untuk orang lain ya. baik. Nah, berarti otomatis ada madorotnya. Secara syariat marifat bagaimana itu? Oh, jadi kayak gini. Itu kan merugikan orang lain. Betul, ya kan? Nah, kalau di syariat itu karena merugikan orang lain itu jelas tidak diperbolehkan. Lah, secara di makrifat ini makanya kita kaji satu-satu dulu. Yang dimana tadi maling. Ya, maling ketika maling waktu ketika di pabrik ada yang dirugikan nggak? Ada. Siapa bosnya? Ya kan? Nah, ini berarti kan tidak diperbolehkan. Ya, jadi perbuatan yang merugikan orang lain itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Maka berwudu ini adalah apa? Jangan sampai kita merugikan orang lain. Hukumnya sebenarnya kayak gitu toh. Sama. Jadi molimo ini sudah masuk ke dalam wudu. Maka apa? Sebelum jenengan melakukan sholat, ini jenengan harus berwudu dulu. Karena apa? Rukun sahnya wudu, salah satu rukun sahnya sholat, betul ya? Nah, itu. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Itu. Karena apa? Kalau jenengan melanggar wudu, itu jenengan merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Pernah saya bedah? Contoh, ketika kentut membatalkan, tapi kena kotoran hewan, kotoran ayam, ini nggak membatalkan wudu, benar kan? Padahal kotoran ayam ini najis. Tapi kenapa nggak membatalkan wudu? Kentut najis nggak? Nggak kan? Tapi kenapa membatalkan? Karena kentut merugikan orang lain, Lur. Coba jenengan kentut. Merugikan orang lain enggak? Nah, ini. Ya, sama dengan molimo sebenarnya. Maka ketika merugikan orang lain, itu tidak diperbolehkan. Sebenarnya simpel kok, Lur. Sebenarnya simpel. Hidup kita ini untuk berhablum minanas jangan sampai merugikan orang lain, tapi bermanfaatlah untuk orang lain. Ya. Lebih baik kita berkorban untuk kebahagiaan orang lain, untuk bermanfaat kepada orang lain. Contoh ada yang namanya dalam berkorban. Itulah kayak itu, Lur. Ya, itu. Yang dimaksud kayak gitu, Pak Lur. Apa kurang detail lagi atau ada yang mau dipertanyakan lagi? Nah, kalau main. Kok main bisa? Padahal kadang main itu judi ya, Lur ya. Kadang kan kita menang, kadang kita kalah, kadang menang ya. Itu kalau di syariatnya kan judi. Judi kan? Kalau di sini enggak. Di makrifatnya. Apa? Judi ibadah. Pernah dengar judi ibadah? Pernah. Apa itu? Kita melakukan sholat tapi untuk mengharapkan swarga. Salah satunya. Itu namanya judi. Jenengan melakukan ibadah tapi untuk mengharapkan keduniawian, itu namanya judi. Jenengan melakukan ibadah untuk mengharap surganya Allah, itu namanya judi. Atau menggadaikan, sama saja. Padahal sudah diterangkan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan ingat ketika niatnya lillahi ta'ala.
Semua karena Allah Ta'ala. Tapi kenapa engkau mendustakan? Engkau gadaikan ibadahmu. Engkau judikan ibadahmu. Untuk keduniawian. Sholat dengan kaya. Ya, beribadah. Biar kelihatan hebat. Ndak boleh lur. Ndak boleh. Mboten angsal. Ora ento. Ya lur ya. Ini. Ya, paham ya? Paham, ya. Itu. Jadi itu namanya main. Ada lagi molimo, yaitu medok. Nah, medok ini dalam bahasa internasionalnya selingkuh. Selingkuh. Merugikan. Nah, selingkuh jelas merugikan. Kalau tadi main aja merugikan ya lur ya, merugikan. Ini kalau medok selingkuh. Dalam syariat sudah tahu, yaitu jenengan bermain serong sana, serong sini, serong sana, serong sini, serong sana. Ya lur. Sekarang apa? Sampean berselingkuh. Yaitu apa? Melakukan kesyirikan. Kemusyrikan. Selingkuh enggak itu namanya? Itu selingkuh. Itu yang paling bahaya, lur. Ya, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Itu medok yang di sini adalah jenengan bermain syirik. Selingkuh harus Gusti Allah sampean ngawur yang tidak diperbolehkan, lur. Cobalah sekarang pakai logika aja, pakai logika. Ya, jenengan punya anak buah. Tapi anak buah jenengan ini bekerjanya malah untuk orang lain. Ayo, jenengan marah enggak? Iya. Ya kan? Nah, gitu. Enggak boleh ya, lur ya. Syirik, musyrik ini dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Ya, paham ya? Paham, lur? Paham ya? Ada yang mau tanya lagi? Mabuknya, Pak. Mabok ya? Mabok. Itu Mabok. kalau merugikan sendiri, bagaimana itu? Nah, mabok. Ini kalau mabok dalam syariat kan minum kayak gitu ya. Kayak gitu ya, mabok ya, merugikan diri sendiri. Ini dalam syariat. Kalau dalam ma'rifat, yang namanya mabok ini sadar enggak? Enggak. Enggak sadar. Mabok keduniawian, boleh enggak? Mabok kederajatan, boleh enggak? Akhirnya jenengan berrahman rahim karena mabuk kederajatan biar jenengan bisa jadi apa merugikan orang lain enggak itu? Merugikan orang lain. Akhirnya apa? Gontok-gontokan. Ya. Jenengan istilahnya mabuk keduniawian. Ya, merugikan lho. Akhirnya apa? Waktu jenengan bukannya untuk Allah Ta'ala, padahal semua hanya untuk Allah Ta'ala, tapi jenengan hanya untuk keduniawian. Nggak boleh, lur. Ya. Mboten angsal. Itu namanya mabuk. Mabuk narkoba, naruh hutang sembarangan, nggak boleh. Ya. Jadi mabuk di sini yang dimaksud adalah tidak sadar. Dalam ketidaksadaran jenengan sholat aja kalau tidak sadar tidak diperbolehkan. Ya, mabuk. Jenengan akhirnya segala macam untuk kepentingannya diri jenengan sendiri. Akhirnya bisa merugikan orang lain. Ya paham, lur? Paham. Ada lagi yang mau tanyakan, lur? Ada. Mau tadi paham ya? Medok ya? Medok. Paham ya? Paham? Karena ini mungkin udah mbah-mbahnya udah mau gaya nggak lihat jam aja. Wah, padahal nggak ada jam. Pura-puranya kayak gini. Ya, biasa. Diketawain, mbah-mbah nggak pakai jam, nggak apa-apa. Ya, jam ini muter terus, lur. Jam ini muter terus. Kenapa sampai muter terus? Nggak mau berhenti? Cari angka 0. Betul. Dia mau mencari angka 0. Ketika ada angka 0, dia disandingi dengan 1. Dia nggak mau muter lagi. Padahal angka 0 itu ada di jamnya itu sendiri. Sama dengan diri kita. Ya, diri kita ini mikirin dunia terus. Padahal dunia ini ada di diri kita sendiri. Muyer ya. Sama kan? Itu loh. Akhirnya jenengan pusing sendiri karena banyak mikirkan dunia. Akhirnya jenengan menggunakan segala macam cara. Akhirnya di sini sakit. Kalau di sini sakit, nanti kaki sakit. Ya, kalau kaki sakit, nanti punggung sakit. Lah dunia kok jenengan bawa kayak gini? Jenengan itu salah, lur. Dunia itu kita injak karena kita hidup di atas dunia. Jangan dunia ini jenengan panggul kayak gini, maka jenengan sakit. Itu nanti di Kisansan ada itu urusan Kisansan. Saya nggak mau beda di sini. Nanti saya nggak enak sama Kisansan.
Ya, Kisansan yang ngeliri itu. Ya, tahu Kisansan. Itu sejarahnya dari Wana Herang. Jangan main-main nanti. Ya, nanti sesuatu saat akan bedah. Salam yang di Wana Herang sana. Sedasare Pak Kuwu. Salam Pak Kuwu. Ya, salam. Ya, insya Allah nanti saya ke sana Pak Kuwu. Ya, ya, Sedasare Ciamis. Ya, Lumbung, Bangsal. Ya, salam dari saya, salam. Nah, jangan lupa bantu subscribe ya, dulur ya Pak Kuwu, bantu subscribe Pak Kuwu. Ya. Nah, salam ini dari Kisansan. Kisansan juga nanti hadir, ya. Udah paham semua ya? Nah, nanti saya kebanyakan kayak gitu. Wah, ginu gitu. Ya, udah kita akhiri dulu dulur karena ini juga waktunya sudah mau menjelang subuh ya, karena tadi main di Kisansan, ketemu dulur-dulur Kisansan ya, sambil untuk gimana caranya biar Kisansan ini tambah bisa untuk edukasi untuk dulur-dulur semua tentang kesehatan ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol ya, doakan ya dulur-dulur semoga Kisansan dan bambu ini bisa tambah berkembang ya dan bermanfaat untuk dulur-dulur semua ya. Semoga apa yang saya kaji ini bisa menambah wawasan ibadah dulur semua dan untuk tambahan ya, agar jenengan bisa memahami tentang kemakrifatan ya. Kiranya saya cukupkan dulu di sini. Jangan lupa dulur ya, bantu untuk berkembangnya channel ini, like, comment, share, subscribe, tekan tombol lonceng ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.